Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Senang kita bisa berjumpa kembali di small group kita pada pekan ini. Doa saya setiap saudara semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tentunya Anda semua dalam berkat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Anda semuanya siap untuk menikmati small group yang luar biasa malam hari ini. Amin. Yang siap, mari sama-sama berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi nama Tuhan. Kali ini kita akan sama-sama memulai sebuah small group dengan tema benar di mata Tuhan. Oleh karena itu, di pekan ini saya juga rindu untuk mengajak setiap saudara untuk kembali kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah Dia sebab Dia layak untuk kita tinggikan. Amin, saudaraku. Semuanya siap? Yang siap, mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan dengan membawa syukur. Kami datang kepadamu Tuhan dengan membawa hati yang haus, yang rindu akan Tuhan. Kemanapun kami melangkah, Engkau selalu ada buat kami semuanya. Siap untuk menyembah Tuhan. Kami siap untuk meninggikan nama Tuhan. Sama-sama kami naikkan pujian. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Katakan sekali lagi, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Sama-sama kita katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar.
bersama-sama katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari berikan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi nama Tuhan. Berikan sorak-soraimu yang paling dahsyat bagi Dia, sebab Dia layak, sebab Dia layak, Dia layak, Dia layak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah, kami meninggikan nama-Mu, kami menyembah-Mu, kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Engkau layak kami tinggikan, Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami agungkan Tuhan. Sebab Engkau nama Tuhan yang dahsyat, Allah yang ajaib, Kau Allah yang perkasa, layak ditinggikan, layak terima hormat. Haleluya, 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 haleluya. Jamah setiap kami, mari semua angkat suara. Jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap hati kami untuk menyembah-Mu, untuk menyembah-Mu, untuk menyembah-Mu. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak. Yeah. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari buka hati kita bersama-sama. Malam hari ini
biarkan hadirat Tuhan yang memulihkan setiap saudara. Dia mau kita ada di dalam hadirat-Nya. Karena saat ketika kita ada di dalam hadirat-Nya, kita terhubung dengan Tuhan. Kita seperti sesuatu yang terendam di dalam hadirat-Nya. Dan saat kita merendamkan diri kita di dalam hadirat-Nya, di situ terjadi sebuah kesatuan antara kita dengan Roh Tuhan. Ada transformasi, ada pengaruh yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup saudara dan hidup saya. Hidup kita mulai dipengaruhi oleh kuasa-Nya. Hidup kita diubahkan oleh kuasa-Nya. Dan hidup kita dijadikan serupa dengan gambarannya. Kita dikembalikan kepada seluruh kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya mari bawa hatimu, berikan hidupmu untuk kau boleh menyembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Katakan, kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi kita bersama-sama katakan, kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari berikan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, buat hari yang luar biasa ini. Kami boleh sama-sama ada di small group kami, dan kami boleh menikmati akan hadirat-Mu yang luar biasa. Kini saatnya kami semua akan belajar dari firman Tuhan. Biarlah pengurapan dari surga turun atas kami,
Pengurapan-Mu itu akan mengajar kami, pengurapan-Mu itu memberi pengertian, bahkan pengurapan-Mu akan menuntun kami untuk kami dapat memahami akan firman-Mu, kemudian kami dapat melakukannya di kehidupan kami masing-masing. Terpuji nama Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap untuk mendengar firman Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, shalom. Puji Tuhan. Tema untuk small group kita pekan ini adalah benar di mata Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, Alkitab kita ini banyak menulis tentang benar atau kata kebenaran. Ya. Alkitab bicara tentang kebenaran karena kebenaran itu adalah satu hal yang penting dalam kehidupan orang percaya. Benar di mata Tuhan itu berbicara tentang posisi kita di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia, kita mungkin boleh salah, karena tidak semua orang bisa menerima kebenaran. Tapi di hadapan Tuhan, kita harus benar. Benar di mata Tuhan itu bicara tentang integritas, tentang kualitas seseorang di hadapan Tuhan. Kita benar bukan karena dilihat oleh seseorang, tapi kita harus benar karena kita tahu ada satu pribadi yang terus memandang dan melihat akan keberadaan kita. Itu sebabnya pelajaran hari ini begitu penting, yaitu benar di mata Tuhan. Sekarang kita akan mulai dengan pertanyaan pertama, mengapa kita harus hidup benar di mata Tuhan? Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Sama-sama kita baca 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, yang pertama, kita harus hidup benar oleh karena kebenaran itu yang memerdekakan kita. Ketika kita hidup benar, maka hidup kita akan merdeka. Kita akan merdeka. Sebagai contoh sederhana, kalau orang itu benar, dia nggak ada rasa takut. Nggak ada yang disembunyikan. Nggak ada yang perlu, dia takut dihukum. Tidak ada yang membuat dia khawatir. Kenapa? Karena benar. Tapi coba orang itu tidak hidup benar. Dia hidup dalam kebohongan. Dia menyembunyikan sesuatu. Dia jalan takut salah. Dia jalan takut ketahuan. Ketakutan. Hidupnya tidak merdeka. Dia tidak bebas. Dia takut ketemu orang. Dia takut salah. Dia takut aslinya ketahuan. Ini namanya tidak hidup benar. Tidak merdeka. Tapi kalau saudara benar di mata Tuhan, kau jadi orang yang merdeka. Terlebih saudara, hidup ini bukan kita dengan orang lain. Hidup ini bukan tentang kita dengan orang lain. Tapi hidup ini tentang kita dengan Tuhan. Ada satu momen, dan ini momen yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Yaitu semua orang rindu ketemu Tuhan, dan waktu dia ketemu Tuhan, Tuhan berkata begini, baik sekali perbuatanmu itu. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Di mana? Di sorga. Amin. Anda mungkin lebih mempertahankan benar di mata orang, tapi engkau tidak benar di mata sesama. Itu rugi besar. Engkau di mata sesamamu benar, itu cuma sementara. Yang di bumi ini sementara. Tapi kalau engkau benar di mata Tuhan, itu posisimu kekal adanya. Selama-lamanya engkau benar di mata Tuhan, dan engkau bebas. Engkau memiliki kemerdekaan dari dosa, kemerdekaan dari neraka, dan engkau bebas untuk tinggal di dalam kerajaan sorga bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, mulailah hidup benar di mata Tuhan. Yang kedua, mengapa kita mesti hidup di dalam kebenaran? Yang kedua,
Kita akan belajar dari kisah bagaimana Yakub hidup benar di mata Tuhan. Mari kita akan mulai. Kita membaca dalam Kejadian 31 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24. Sama-sama kita baca. 2, 3. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama. Dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya. Lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. 24. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Mengapa kita harus hidup benar di mata Tuhan? Karena yang kedua, karena kebenaran adalah dasar pembelaan dari Tuhan. Kebenaran adalah dasar pembelaan daripada Tuhan. Kalau Anda dan saya dalam hidup ini ingin dibela Tuhan, ingin perkaramu ditolong Tuhan, ingin perkaramu dipegang oleh Tuhan, maka kunci yang pertama yang Anda harus miliki adalah Anda harus hidup benar di mata Tuhan. Seperti siapa? Seperti Yakub. Bagaimana Yakub dibela oleh Tuhan. Tuhan memberikan mimpi kepada orang yang sudah berniat untuk mencelakakan dia. Anda bisa bayangkan ketika Laban mendengar Yakub lari pada hari ketiga, berarti sudah 3 hari. Maka Laban mengejarnya. Dan saudara tahu jarak tempuh pengejaran itu dibutuhkan waktu 7 hari, seminggu. Bukankah itu satu tempat yang sudah jauh? Tapi itu dilakukannya. Demi apa saudaraku? Emosi. Tetapi apa yang terjadi? Di tengah kemarahan, keganasan daripada Yakub, Tuhan bela Yakub. Nah, pertanyaan saya mungkin menjadi pertanyaan saudara juga. Mengapa Tuhan harus memberi peringatan kepada Laban? Rupanya ada alasannya. Alasannya Anda bisa baca dalam Kejadian 31 ayat 38 sampai 42. Saya akan bacakan buat saudara. Anda silahkan menyimak baik-baik firman Tuhan yang saya bacakan ini. Dikatakan demikian, selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. 39. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang, dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. 42. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Saudara, ini alasan kenapa Tuhan mesti membela Yakub. Dia harus memberi peringatan kepada Laban. Perhatikan, karena Yakub hidup benar di hadapan Tuhan. Yakub tidak merugikan orang lain. Yakub menjaga sikap diri. Yakub menjaga sikap hati agar tetap benar di hadapan Tuhan. Sehingga yang terjadi ada pembelaan Tuhan. Kalau Anda membaca tadi bagaimana Yakub begitu banyak kali dirugikan. Ketika dia berkata, ada binatang
yang dipercayakan oleh tuannya, yang diterkam oleh binatang buas, tidak pernah kubawa kepadamu. Nah pertanyaannya, bagaimana cara menghitungnya? Kan jumlahnya kurang. Yakub rela kehilangan miliknya sebagai pengganti. Saudara bisa bayangkan, kenapa orang mau rugi untuk orang lain? Karena Yakub menjaga sikap hati benar. Bahkan yang diterkam binatang buas, dia ganti. Satu ketika Yakub sedang menggembalakan kambing dombanya dan juga kambing domba milik Laban, tiba-tiba ada yang dicuri. Laban ini meriksa, mana ini? Ternyata ada yang mencuri. Apa yang terjadi? Laban sebagai mertua, dia tuntut Yakub untuk menggantinya. Yakub ganti. Yakub dirugikan? Iya. Balas? No. Dia lakukan. Kenapa? Dia jaga sikap hatinya. Amin. Sesuai dengan Tuhan. Betapa pentingnya kita hidup benar di mata Tuhan. Ini alasannya, supaya Tuhan bela hidup saudara. Sekarang yang ketiga, kenapa kita mesti hidup dalam kebenaran? Yohanes 17 ayat 17, sama-sama kita baca. 2, 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yang ketiga, mengapa kita mesti hidup dalam kebenaran? Yang ketiga, karena kebenaran itu menguduskan. Prinsip penting yang harus dimiliki oleh orang percaya yang pertama adalah dia harus dikuduskan. Dikuduskan itu artinya saudara diakui layak jadi miliknya sorga. Engkau sudah dijadikan kudus, engkau dijadikan terhormat. Ya, jadi karena kita mau masuk sorga, maka Tuhan harus pastikan engkau kudus. Ya, karena itu betapa pentingnya kita hidup dalam kekudusan. Satu firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Sebab Tuhan itu kudus, tanpa kekudusan kita nggak mungkin melihat Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa menjadi kudus? Alkitab berkata, kita harus benar. Kita harus dibenarkan. Amin. Kebenaran firman Tuhan, Kristus itu menguduskan kita. Arti yang lainnya adalah ketika kebenaran itu menjadi bagian kita, kita ini dimurnikan, kita dibersihkan setiap hari. Dosa kita, tubuh kita, batin kita itu dibersihkan sehingga di hadapan Tuhan kita diakui sebagai orang yang sudah kudus. Artinya layak bagi Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, 3 hal kita pelajari sama-sama pada kesempatan ini. Ayo kita bangun kehidupan yang benar di mata Tuhan. Karena benar di mata Tuhan itu mengajarkan kepada kita yang pertama, kebenaran itu memerdekakan. Kita dimerdekakan. Mungkin ada yang masih terikat dengan dosa, dengan tabiat lama, dengan apapun. Kalau sudah sulit untuk lepas, coba minta kepada Roh Kudus. Roh Kudus, ayo bawa aku untuk benar di mata Tuhan. Amin. Dan yang kedua, kebenaran itu melahirkan pembelaan. Kebenaran itu dasar terjadinya pembelaan dalam hidup saudara. Dan yang ketiga, kebenaran itu menguduskan. Saya berdoa Anda semua nikmati 3 berkat ini dan Anda mulai memutuskan mulai hari ini harus hidup benar di mata Tuhan. Mari sehati kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan berkati semua kami yang sudah mendengar pelajaran hari ini, agar kami mengerti dengan baik. Roh Kudus akan campur tangan, berikan pemahaman lebih dalam agar semua jemaat hidup benar di mata Tuhan sesuai dengan pelajaran kami hari ini. Berkati, sebentar kami akan masuk dalam sharing kami semuanya akan jadi berkat dan mengubah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sekarang kita ada di panduan sharing kita. Sebagaimana biasa, yang pertama, apa berkat yang sudah dapatkan dari materi hari ini, dan yang kedua adalah apa komitmen Anda setelah mendengar pelajaran hari ini, yaitu benar di mata Tuhan. Demikian pelajaran hari ini, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Shalom.